Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang multimeter analog. Nah, ini namanya multimeter analog. Kenapa sebut analog? Karena nanti pembacaannya secara analog, bukan secara digital dengan angka yang ada pada layar itu namanya digital. Nah, ini analog, nanti kita melihat atau satuan yang dibaca dari jarum. Langsung saja. Nah, untuk ini casing secara keseluruhan seperti ini. Nah, ini belakangnya, ini bisa dibuat penahan, jadi bisa berdiri gini. Ini casingnya. Terus ini skalanya. Nah, setiap tipe itu memiliki skala berbeda, bermacam-macam. Nanti lihat tipenya. Nah, secara umum yang atas yang hijau itu untuk hambatan, yang ini untuk DC volt. Nah, ini DC untuk mengukur DC volt dan AC volt atau tegangan AC dan DC. Nanti pakai skala ini 250 sama 10. Terus yang bawahnya AC ampere. Jadi ini mengukur ampere. Nah, kita nanti pembacaan ampere pakai ini. Sama ini baterai kan maksimal ini, bagusnya di sini. Nah, ini bisa digunakan baterai. Kalau leak otomatis jelek, dan ini good, masih bagus, berarti baterainya masih bagus. Ini digunakan untuk mengukur baterai. Nah, kita langsung saja. Nah, ini untuk skalanya ya. Nah, ini ranknya seperti ini, bisa dibaca nanti berbeda. Kebetulan saya hari ini menggunakan Winner, merek Winner tipe KS298L. Ada banyak tipenya. Nah, untuk yang ini tombol backlight. Jadi ketika kita ingin mengukur malam, kita tekan saja, otomatis lampunya akan menyala. Nah, ini menyala. Setelah itu, ini backlight. Nah, ini ohm adjuster. Nah, ohm adjuster digunakan ketika sebelum mengukur hambatan, kita harus mengkalibrasi dulu. Nah, ini digunakan untuk mengkalibrasi. Ketika ini ditempelkan ujungnya satu dengan satu, otomatis jarum akan bergerak. Jarum akan bergerak. Jarum akan bergerak. Nah, ini digunakan untuk mengukur. Menyetel adjusting. Ini mengkalibrasi, mengenolkan ya. Terus yang ini, nah ini kita digunakan untuk intinya tegangan mana yang kita cari, yang kita teliti, yang kita baca, plus atau min. Khusus hanya untuk DC, karena DC searah, karena jaringan pada tegangan plus sama min itu berbeda. Jadi kalau kita identik mengukur yang mencari atau mengukur pada tegangan plus, kita arahkan ke atas, sedangkan kalau min kita pakai di bawah. Nah, gitu, seperti itu ya. Terus ini skala. Nah, skala ini sebelah ini skala AC volt atau tegangan AC, tegangan bolak-balik. Nah, seperti contohnya tegangan listrik di rumah, nah itu pakai AC. Yang ini pakai DC, nah, searah, lambangnya seperti ini. Ini baterai, biasanya pakai seperti baterai itu maksimal 1200 DC ya. Terus yang ini kutub untuk ampere. Nanti AC kutub untuk ampere. Kita ketika mengukur ampere, AC atau DC yang maksimalnya 12 ampere, nanti pakai kutub ini. Hanya bisa bertahan 15 detik. Kalau lebih dari 15 detik biasanya terbakar selektornya. Terus ini kutub negatif, ini kutub positif. Ini skala DC yang mikro, yang kecil, yang
kurang dari 1 ampere, ini yang mikro. Terus ini mengukur baterai kecil, baterai jam dan lain-lain. Lah ini untuk ampere AC, nanti selektornya diarahkan ke sini. Kalau DC kan di sini, cadangan AC pakai ini. Nah ini pakai ini, kutubnya dipindah ke sini nanti. Nah, ini bisa mengukur ampere ya. Terus yang ini bus itu kita melihat ada hubungan antara sebuah kabel. Kabel itu putus atau tidak, itu kita bisa cek. Nah, kalau memang sambung, nanti ada bunyi. Nah, tapi sedangkan seumpama putus, otomatis tidak berbunyi. Jadi bus ini digunakan memang untuk mengecek ketika kabel itu putus atau tidak. Yang selanjutnya ini untuk skala hambatan. Skala hambatan yang terkecil setiap pembacaan pada skala nanti dikalikan 1 ohm, dikalikan 10 ohm, dikalikan 100 ohm, dikalikan 1 kilo ohm, sama dikalikan 10 kilo ohm. Seperti itu. Jadi nanti terserah ketika Anda semua ingin mengukur dengan skala kecil, hambatan kecil, kita kalikan 1 ohm saja. Jadi setiap satu satuan nanti dikalikan 1 ohm. Kan untuk untuk setiap garis ini berarti kan ini ada 5 garis dan kali 1 dan ini 1, otomatis ini kan 0,2 kali 1 berarti 0,2. Ini kalau seumpama selektornya ke sini, kalau selektornya ke sini berarti kali 10. Kalau di kecil ini, garis kecil ini, berarti setiap garis ini kecil, 0,2 ini dikalikan 10, jadi ketemu 2 ohm. Kalau garisnya sampai 2 berarti ini 2 kali 10 berarti 20 ohm. Nah, untuk kali 100 dan selanjutnya bisa seperti itu, dikalikan seperti itu. Kalau ingin mengecek hasil pembacaan ketika Anda semua ingin mengukur sebuah kabel dengan hambatan 1 kilo, 100 saja. Nah, 100 ohm diukur, ternyata pembacaannya 20 ini pada skala ini 20 dikalikan 100 berarti kan 2000. Kita harus cek dikalikan 1. Kalau hasilnya sama berarti benar. 1 ini harus berada pada sini. Harus berada pada sini. 2. Jadi tadi ketemunya 2 kilo, ini juga harus pas di sini jarumnya. Bergeser sedikit mungkin boleh, tapi secara umum kalau memang alatnya bagus pasti menunjukkan dengan hasil yang sama. Nah itu mungkin review kali ini. Nah, oh ya, terakhir untuk baterai, mungkin kalau terjadi alat ini tidak berfungsi ada 2 kemungkinan. Di sini di belakangnya di sini ada fuse atau sikring sama baterai. Entah itu fuse-nya terbakar atau putus, atau baterainya yang habis. Nanti ketika alat ini tidak bekerja, coba aja bisa diganti antara fuse dan baterainya. Nah ini bisa dibuka, terus dibuka nanti bisa diganti. Nah itu mungkin pelajaran kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.